hari Natal untuk kita semua. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur kami ada hari Natal ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Tuhan berbicara atas setiap kami melalui renungan kami pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari. Kita bertemu kembali dalam renungan intim dengan Allah. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan ini terdapat pada kitab Wahyu 6 sampai dengan Wahyu 11 dengan perhatian khusus pada kitab Wahyu yang ke-7. Mari kita membuka Alkitab kita dan membacanya dari Wahyu 7. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Setelah itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Lalu aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Janganlah merusak darat atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyer 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Setelah itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya, dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta dan pada anak domba." Semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka sujud di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian, kemuliaan dan hikmat, syukur dan hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Lalu salah seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku,
Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Aku berkata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan beribadah kepada Dia siang malam di bait sucinya. Dia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kitab Wahyu 6 sampai dengan 11 berbicara mengenai eskatologi. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari dua kata, eskatos yang berarti terakhir atau yang paling akhir, dan logia yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, eskatologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang hal-hal yang terakhir, sebuah kajian teologi mengenai akhir zaman atau masa yang akan datang. Kitab Wahyu 6 sampai dengan 11 juga merupakan bagian dari kitab Wahyu yang penuh dengan visi, simbolisme, dan pengungkapan. Di dalam Wahyu 6 disampaikan mengenai pembukaan 6 dari 7 segel oleh anak domba yang melambangkan peristiwa-peristiwa tertentu yang akan terjadi di masa depan. Setiap segel mengandung simbol yang berbeda. Misal, penunggang kuda putih yang mewakili penaklukan, penunggang kuda merah yang mewakili perang, penunggang kuda hitam yang mewakili kesukaran dan kelaparan, serta penunggang kuda hijau yang mewakili kematian. Wahyu 7 menggambarkan mengenai sejumlah orang dari suku-suku Israel yang dimeteraikan dan sejumlah besar orang dari segala bangsa, suku, bahasa, dan etnis yang berdiri di hadapan anak domba. Kitab Wahyu 8 dan 9 menyampaikan pembunyian dari 6 sangkakala yang masing-masing diikuti dengan kejadian yang mengakibatkan kerusakan dan penderitaan di bumi. Hal ini berbicara mengenai konsekuensi yang akan diterima bagi orang-orang yang tidak dimeteraikan sebagaimana dikemukakan pada Wahyu 7, yaitu orang-orang yang tetap mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam Wahyu 7 dikemukakan mengenai sejumlah orang, yaitu sebanyak 144.000 orang dari suku-suku Israel. Terdapat beberapa pemahaman mengenai jumlah ini, di mana ada yang menganggapnya sebagai jumlah tepat dari 12 suku Israel dengan masing-masing suku berjumlah 12.000 orang. Namun ada juga yang menafsirkannya sebagai simbolis, yaitu dari keseluruhan orang percaya yang diberikan perlindungan dan keselamatan dari Allah. Tidak hanya itu saja, namun di dalam ayat 9 dituliskan mengenai suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ini berbicara mengenai keselamatan yang tidak dibatasi hanya kepada satu kelompok etnis tertentu atau bangsa tertentu, melainkan kepada semua orang dari berbagai latar belakang etnis dan budaya. Jubah putih di dalam Wahyu 7 ini merepresentasikan kemurnian dan kesucian yang diberikan di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang yang bertobat. Mereka dahulu adalah orang-orang yang berdosa yang disebut berwarna merah seperti kain kirmizi di dalam Yesaya 1 ayat 18. Kemudian mereka ditebus, dikuduskan, dan diberikan status yang baru, yaitu orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah. Mengapa warna-warna ini dan bukan hitam misalnya? Ya, istilah-istilah ini dipakai karena merah adalah warna yang terang, bisa menimbulkan noda yang pekat.
Nah, bertentangan dengan ini, ya, jiwa kita sudah dibasuh putih seperti bulu domba yang tidak bernoda, bahkan seperti salju. Itu menerangkan perbedaan antara noda yang pekat dengan kemurnian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mengenai gulungan kitab beserta 7 meterai hanya dibuka oleh sosok yang dianggap layak, yaitu anak domba, Yesus Kristus. Namun sebelum gulungan kitab dan meterai berisi bencana dan malapetaka tersebut dibuka, Allah sebagai pemegang kekuasaan yang duduk di atas tahta menghendaki agar malaikat dapat memeteraikan orang-orang yang akan diselamatkan dari bencana tersebut. Meterai seperti apa? Di dalam dunia kuno, surat atau dokumen-dokumen tidak disahkan dengan tanda tangan seperti saat ini, melainkan menggunakan segel atau meterai. Kita bisa membandingkannya di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 8 dan Nehemia 9 ayat 38. Orang Yunani Romawi memakai cincin dengan ukiran khusus yang jika ditekankan pada lilin atau tanah liat akan meninggalkan bekas yang khas, dan ini digunakan sebagai meterai saat itu. Di Mesopotamia, sebuah silinder kecil yang diukir dipakai untuk memasang segel. Kitab Wahyu dituliskan pada zaman di mana sering sekali terjadi pembubuhan tanda-tanda pada tubuh untuk menyatakan kepemilikan. Dengan demikian, meterai tidak terjadi secara otomatis, melainkan sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Meterai dalam Wahyu 7 harus dibedakan dengan tanda binatang yang terdapat pada Wahyu 13. Meterai yang dimaksud pada Wahyu 7 adalah meterai yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingin dilindunginya dari kehancuran. Siapakah mereka? Siapakah orang-orang yang dimeteraikan itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mereka adalah orang-orang yang telah ditebus oleh anak domba, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka telah pindah dari satu kematian kekal menjadi kehidupan kekal. Mereka adalah orang-orang yang dipisahkan oleh Allah untuk tidak turut di dalam kesukaran dan kebinasan kekal. Mereka adalah orang-orang yang mengakui kedaulatan dan karya Allah, hidup dalam takut akan Tuhan, dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan. Nah, orang-orang inilah yang berbagian di dalam kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Pertanyaan bagi kita, bercermin dan berefleksi dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk dalam orang-orang yang dimeteraikan itu? Atau disadari atau tidak, kita adalah orang-orang yang sebenarnya sedang bergerak menuju kepada kebinasan dan kematian kekal. Mari kita melembutkan hati kita dan kita meminta pimpinan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus untuk membimbing kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan menjalaninya di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar dan pelajari pada kesempatan. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, masih memberikan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada karya penebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa memohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami di dalam kami mengambil setiap keputusan di dalam hidup kami, dan ketika kami menjalani hari-hari kami. Sehingga hidup yang kami jalani di dalam kesementaraan ini adalah suatu kehidupan yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan ketika waktunya tiba untuk kami datang menghadap Tuhan, kiranya kasih karunia dan anugerah Allah tetap atas kami, dan kami dapat berbagian di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kini kami berdoa kiranya Engkau memberkati setiap kami, keluarga kami, dan teman-teman kami dengan hikmat dan kekuatan yang kami perlukan, untuk kami dapat mengerjakan fungsi hidup kami secara maksimal sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan pada hari ini.
Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.